Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 33 kelas D yang beranggotakan yang pertama Farid Arifa Purnayuda dengan NIM D289, kemudian Sinta Kartika Arumsari dengan NIM D292, Ahmad Akmal Nanda Suryadharma dengan NIM D294, Fariza Tagar Wicaksana dengan NIM D302, dan juga Dera Nur Setiaudi dengan NIM D316. Untuk soal yang diberikan, yang soal pertama, buatlah diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3%, dan 4% dan 5% untuk kolom sesuai soal pada tabel soal berikut. Untuk kedua, buatlah diagram interaksi dari kolom berikut sesuai soal tabel. Tulangan menyebar merata pada kolom. Jika tidak simetris, silakan pilih salah satu sumbu yang terbesar. Cek apakah beban PU dan MU yang terjadi masih dapat ditahan oleh kolom. Untuk soal pertama yaitu diagram interaksi kolom akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan kecukupan dimensi kolom pada persentase 1%. Dari soal ketahui BH itu 350, ES 200.000, F aksen C 25, FY 400, kemudian epsilon Y 0,002, AST 1225 mm kuadrat, kemudian A1 itu sama dengan A2 dengan nilai 612,5 mm kuadrat, kemudian dengan D 300 dan juga beta 1 0,85, DS 50 mm dan D 22. Kemudian lanjut di perhitungan pertama yaitu ada tinjauan beban simetris. Ada beban P0, itu beban P0 itu dengan rumus U kali 0,85 kali F aksen C, kemudian dikalikan dengan AG atau luas penampang kolom dikurangi AST dan ditambah AST dikali FY, kemudian didapat hasilnya 1993,611 kN. Kemudian perhitungan Q0 itu rumusnya P0 dibagi F aksen C dikali B kali H, dan kemudian didapat nilai 0,651. Kemudian PN max sama dengan 0,8 pi dikali P0 dengan hasil 1594,889 kN. Kemudian didapat hasil akhir yaitu Qmax dengan nilai 0,5208. Nah, perhitungan tinjauan beban sentris di perhitungan 1%, 2%, 3% sampai 5% itu merupakan semua sama, cuma yang membedakan di luas penampang kolom dan dikalikan dengan persentasenya. Kemudian next lanjut ke perhitungan B yang yaitu menentukan tinjauan beton tekan dengan jika C lebih dari CB. Kemudian dihitung nilai CB dengan rumus berikut. Kemudian didapat nilai CB sebesar 180 mm persegi. Kemudian karena C harus lebih dari CB, maka diambil C lebih dari 180, diambil nilai 350 mm persegi. Kemudian didapat menentukan nilai A dengan rumus berikut dan dapat nilai A seperti berikut. Kemudian menentukan nilai regangan epsilon 1 dengan rumus berikut dan didapat hasil min 0,0005. Kemudian dilakukan juga pada menentukan regangan 2, didapat juga nilai sebesar 0,0025 sehingga didapat nilai F2 sama dengan FY sama dengan 0,400 kN per mm persegi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan PN dan juga MN dilakukan dengan rumus berikut.
dan didapat nilai PN sebesar 2.520 kilonewton dan MN 80832 kilonewton milimeter. Kemudian menentukan nilai desain PN yang dikali dengan faktor reduksinya sebesar 0,65 didapatkan nilai 1638,427 kilonewton per milimeter, dan juga faktor reduksi untuk momennya sebesar 0,65 juga didapatkan nilai 52540,947 kilonewton milimeter. Kemudian didapatkan juga nilai I sebesar 0,535 dan juga R sebesar 0,049. Selanjutnya ada tinjauan pada keadaan seimbang. Nilai C sama dengan CB. Lalu ada AB dengan beta 1 dikali C didapatkan hasil 153 mm. Selanjutnya epsilon 1 didapatkan hasil 0,0020. Lalu F1 sama dengan FY 0,400. Epsilon 2 didapatkan hasil 0,002167. Lalu F2 aksen sama dengan FY didapat 0,400 kilonewton per milimeter kuadrat. Dilihat dari Excel, didapatkan jumlah PNB sama dengan 1137,938 dan nilai momen sebesar 17086,844. Selanjutnya didapatkan juga nilai PNB sebesar 739,659 kilonewton. Lalu momennya sebesar 111076,448. Selanjutnya ada QB didapatkan hasil 0,242 dan nilai RB didapatkan hasil 0,104. Selanjutnya, D. Keadaan tulangan tarik menentukan terjadi C lebih kecil dari CB. Diambil C sebesar 160.000 mm sehingga A sama dengan 136.000 mm. Epsilon 1 sebesar 0,003 lebih besar dari epsilon Y. F1 sama dengan Fy sebesar 0,400 kilonewton per milimeter kuadrat. Epsilon 2 sebesar 0,002 lebih besar dari epsilon Y. F2 sama dengan Fy sebesar 0,400 kilonewton per milimeter kuadrat. Dari tabel didapatkan PN sebesar 1011,500 mm dan momen sebesar 169.480,500 mm. PN sama dengan 657,475 kilonewton dan MN sebesar 110.162,325 kilonewton milimeter. Q sebesar 0,215, R sebesar 0,103. Struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur saja pada nilai PU. PU sama dengan 306.250 Newton sama dengan 306,250 kilonewton. PU sama dengan 739,4
kilonewton. Dipilih yang kecil yaitu PU sebesar 306,250 kilonewton. Jadi Q sama dengan 0,100. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya tinjauan keadaan beban P aksial sama dengan 0. Untuk nilai P didapat 8,235, Q 2100, A 38,325 dan F aksen 2 sama dengan minus 65,37 MPa. Karena F aksen 2 kurang dari 0, maka dipakai F2 aksen sama dengan 0. Untuk menghitung momen nominal, dihitung yang kemudian dikonversikan menuju kilonewton milimeter, yaitu 80.049,68. Dan untuk faktor reduksinya yaitu 0,65. Maka untuk faktor reduksi kali momen nominal sama dengan 82.032,292 dan didapat R 0,049. Dan untuk faktor reduksi 0,9 didapat faktor reduksi kali momen nominal yaitu 72.044,712 kilonewton milimeter dan didapat R 0,067. Untuk perbedaan diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3% dan seterusnya terletak pada turun ke atas. Terletak pada AST atau luas penampang, yaitu BH kemudian dikalikan persentase 1% atau hingga 5%. Dan berikut diagram interaksi dari 1% hingga 5%. Tolong yang sheet diagram. Nah, untuk soal kedua dengan data soal sebagai berikut, yaitu dimensi kolom 350 kali 350, FCLCN 225 MPa, FY 400, JS 50 dan diameter tulangan utama yaitu 22 mm. Untuk perhitungan soal 2 diperhitungkan sama persis dengan diagram interaksi pada soal pertama dan didapatkan hasil diagram interaksi sebagai berikut. Kami juga menggunakan software SP Column sebagai perbandingan untuk perhitungan Excel dan didapatkan dari software SP Column sebagai berikut. Terdapat perbedaan diagram interaksi pada hasil perhitungan Excel dan juga hasil analisis dari SP Column. Dikarenakan kemungkinan besar terdapat kesalahan perhitungan pada salah satu perhitungan yang terdapat pada Excel. Sekian kami dari kelompok 33 kelas D mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.